Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Leila Ambarwati. Saya mahasiswi dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan komunikasi BK. Nah, dalam video ini saya akan melakukan proses konseling dan membawakan tema mengatasi stres akademik pada mahasiswa. Stay tune. Halo. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Leila, konselor yang akan mendampingi Anda hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang. Sebelum kita mulai proses konseling, saya ingin menyampaikan bahwa di sini adalah tempat yang aman dan nyaman untuk Anda bercerita. Saya akan mendengarkan tanpa menghakimi, serta apa yang akan Anda sampaikan akan saya jaga kerahasiaannya. Apakah boleh kita mulai proses konselingnya? Boleh. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya merasa capek. Boleh diceritakan apa yang membuat Anda merasa capek akhir-akhir ini? Nah, akhir-akhir ini tugas kuliah sangat banyak. Saya juga mengikuti organisasi dan saya harus membantu orang tua di rumah. Berarti Anda memiliki banyak tanggung jawab sekaligus. Lalu bagaimana perasaan Anda ketika tugas itu datang secara bersamaan? Saya merasa stres, saya bingung harus mengerjakan yang mana dulu. Stres? Bingung? Jadi, hal yang membuat Anda merasa tertekan yaitu banyaknya tugas dan kesulitan mengatur waktu. Apakah begitu? Iya, waktu istirahat saya terganggu. Sejak kapan Anda mulai merasakan kondisi seperti ini? Sejak 1 bulan terakhir ini. Lalu, apa dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari Anda? Nah, saya itu jadi sering begadang, mudah marah, dan sulit untuk fokus. Saya bisa memahami perasaan Anda saat ini, bahwa situasi tersebut tentu cukup melelahkan. Kalau boleh saya simpulkan, saat ini Anda merasakan tekanan stres akibat banyaknya tugas, kesulitan mengatur waktu, sehingga pada akhirnya Anda merasa stres dan kelelahan. Apakah benar? Iya, benar. Menurut Anda, apa yang sudah pernah Anda coba lakukan untuk mengurangi rasa stres yang Anda alami? Saya mencoba tidur atau enggak bermain media sosial. Apakah cara itu cukup membantu? Sedikit membantu, tapi tugas kuliah gitu-gitu aja menurutku. Lalu bagaimana jika kita mencoba mencari alternatif solusi yang lain? Saya melihat bahwa Anda memiliki semangat yang besar untuk menyelesaikan tanggung jawab tersebut. Itu merupakan hal yang positif. Jadi ada beberapa hal yang bisa Anda coba lakukan atau terapkan, seperti misalnya membuat plan kegiatan harian, menggunakan jadwal belajar, mengurangi penggunaan media sosial saat belajar, menentukan waktu istirahat yang cukup, serta tidak ragu untuk mencari bantuan kepada teman, saudara, sahabat, dosen, orang tua, maupun orang terdekat saat Anda mengalami kesulitan. Nah, dari beberapa solusi ini, solusi yang mana yang paling mungkin Anda lakukan terlebih dahulu? Mungkin saya akan mulai dengan membuat jadwal pembelajaran. Wah, bagus sekali. Jadi, kapan Anda akan mulai membuat jadwal belajar? Mungkin nanti malam. Apa target yang ingin Anda capai minggu ini? Saya ingin menyelesaikan 2 tugas sekaligus. Baik, dari pembicaraan kita hari ini dapat disimpulkan bahwa penyebab utama stres yang Anda alami yaitu karena banyaknya tugas dan kesulitan mengatur waktu.
Hari ini Anda sudah berkomitmen untuk membuat jadwal belajar dan menyelesaikan tugas. Saya sangat berharap langkah ini dapat membantu mengurangi tekanan stres yang Anda alami. Terima kasih sudah mau berbagi cerita dan semoga langkah yang sudah disusun dapat berjalan dengan baik. Terima kasih juga sudah memberikan saya masukan. Sama-sama, semangat untuk berkuliah dan jaga kesehatan. Iya, makasih ya. Proses konseling hari ini memberikan kesan yang positif. Suasana konseling terasa nyaman, terbuka, dan saling menghargai. Sehingga konseli dapat menceritakan permasalahan yang dialaminya dengan jujur. Melalui komunikasi yang baik, konselor dapat membantu konseli memahami penyebab stres yang dirasakan serta menemukan solusi yang sesuai dengan kebutuhannya. Stres akademik adalah hal yang dapat dialami oleh siapa saja, tetapi jangan ragu untuk mencari bantuan ketika merasa kesulitan. Mengatur waktu, menjaga keseimbangan antara belajar dan istirahat, serta terbuka kepada orang yang dipercaya merupakan langkah penting untuk mengurangi stres. Semoga proses konseling ini dapat menjadi motivasi untuk lebih peduli terhadap kesehatan mental dan berani mengambil langkah positif dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi.